Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna bikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengawali acara ngaji bareng online di pagi hari ini dengan kembali sepenuh hati agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualan. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang dan untuk itu pun Allah memberi anugerah untuk kita semuanya. Allah kita semuanya nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Di dalam kebersamaan setiap hari, berupaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus diberikan kemudahan dan kepekaan untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya keberadaan kita setiap pagi seperti ini dikarenakan Allah masih mengizinkan kita semuanya. Allah masih memberikan kesabaran dan keistiqomahan bagi kita untuk menjadikan acara ngaji bareng online di dalam bersama-sama kita menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terkandung dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, untuk menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini dan esok. Sehingga kita pun berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, untuk dapat kiranya kita dimudahkan di dalam menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Sebagai pintu dan jendela Allah bukakan untuk kita semuanya, untuk dapat kita memahami pesan-pesan indah yang terkandung di dalamnya. Baik berupa perintah-perintah Allah, yang kita pun semoga diberikan kemudahan untuk melaksanakannya, ataupun larangan-larangan dan peringatan Allah. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjauhi sejauh-jauhnya, untuk tidak melaksanakan apalagi mendekati dari apa yang telah Allah peringatkan tersebut. Sehingga kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga atas apa yang kita laksanakan setiap pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita laksanakan setiap pagi ini kita sampaikan permohonan kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk berpegang hanya pada tali Allah di dalam menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi kini adalah merupakan etapa terakhir perjalanan kehidupan kita ini. Sebelum nanti pada saatnya, pada waktunya yang telah Allah tetapkan, yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Ketika kita harus kembali kepada Allah satu persatu, semoga ketika itu dikembalikan kita dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dari dosa dan kesalahan kita, kebodohan dan kelalaian, serta pula maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya.
sehingga kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, cinta kepada kita, dan kita pun sukacita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita memohon kepada Allah agar terus menjadi bagian dari kehidupan kita, terus membasahi lisan kita di dalam kesendirian, apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Semoga kita diringankan untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Tidak saja di dalam melaksanakan perintah Allah, namun juga sesungguhnya inilah sebagai bagian dan upaya agar kita bisa secara seksama mengikuti keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan terus kita menyampaikan salam sebaik-baiknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Inilah perintah Allah untuk kita semuanya yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah diminta menyampaikan kepada kita, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah pun akan terus mencintai kita semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menjanjikan akan menghapuskan, akan memaafkan, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus berupaya mempelajari, memahami keteladanan yang telah diwariskan, dan berjuang kita agar kita pun dapat melaksanakan sebaik-baiknya semata, karena kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dan keridhaan bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyaknya Rasulullah telah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semuanya, yang disampaikan, yang diabadikan melalui sahabat-sahabatnya yang terhantarkan berupa hadis-hadis yang datang kepada kita. Hadis adalah merupakan rekaman dari apa yang telah diucapkan, dari apa yang telah dilakukan, dan apa yang telah disetujui oleh Rasulullah untuk hal itu berlaku di dalam kehidupan ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat yang berada di sekitarnya. Maka pada hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam upaya kita untuk memohon kepada Allah agar dibukakan pintu cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama kita menelusuri bahwa bagaimana Rasulullah telah melaksanakan dan mengajarkan etika kepada kita semuanya, dan termasuk etika yang diajarkan itu adalah di dalam cara kita makan dan minum keseharian kita. Di antara hal yang membedakan seorang muslim sejati adalah etikanya saat makan. Apabila ditemui dalam suatu masyarakat di meja makan, maka sesungguhnya kita bisa mengenalnya dari etika makan dan minumnya. Dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya etika di dalam cara makan dan cara minum kita adalah menunjukkan pula sampai sejauh mana sesungguhnya kita memahami dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa seorang muslim dan muslimah sejati tidak melihat makanan hanya sekedar kebutuhan fisiknya, tetapi juga makan dan minum adalah merupakan bagian dari ibadah pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengikuti atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ketika melaksanakan makan atau minum itu sendiri, kita telah membawa dan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di dalam diri dan sanubari kita. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh mempraktekkan atas apa yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu, tidak ada aktivitas yang kita lakukan sejak kita terbangun dari tidur kita sampai dengan tidur kita, melainkan kita dapati contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Rasulullah adalah hamba Allah yang dijadikan contoh dan teladan terbaik bagi kita semuanya, yang menghadirkan di dalam setiap aktivitas yang dilakukannya selalu diikuti dan diawali dengan doa-doa yang dihadirkan, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa seorang muslim dan muslimah tidak akan mungkin memulai makan dan minumnya sampai dengan ia membaca bismillah, itulah sepatutnya. Dan kemudian seorang muslim sejati, sebagaimana dicontohkan Rasulullah, tidak akan makan atau minum, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kanannya. Dan kemudian seorang muslim dan muslimah sejati, apabila kita benar-benar mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya mengambil makanan yang ada di depan kita, dan tidak kita mengulur dan memanjangkan tangan kita untuk mengambil makanan-makanan yang ditempatkan jauh dari kita. Inilah sesungguhnya kalau kita perhatikan benar Bapak dan Ibu, ketika sepenuh hati Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betapa indahnya sesungguhnya yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita bisa melihat sesungguhnya sangatlah tidak indah pandangan yang terlihat apabila kita bisa melihat bahwa sampai seseorang itu berdiri di meja makannya dan membungkukkan badannya hanya sekedar untuk menjangkau makanan yang jauh berada di depannya. Maka inilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita semuanya keindahan akhlak. Dan kalau keindahan akhlak itu kita laksanakan semuanya dengan sepenuh hati, maka secara fisik pun kita akan bisa melihat betapa indahnya sesungguhnya situasi dan kondisi yang dihadirkan di hadapan kita semuanya. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mencontohkan kearifan yang luar biasa bagi kita semuanya. Termasuk dicontohkan oleh Rasulullah menyikapi bahwa betapa sesungguhnya kita berpotensi untuk lupa dan lalai dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Walaupun kegiatan-kegiatan itu yang kita anggap kecil sekalipun, termasuk di dalamnya adalah ketika menyantap makanan atau minuman itu, dan kemudian kita lupa menyebutkan nama Allah, mengawalinya, bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah, sehingga tidak makan dan tidak minum kita. Namun Rasulullah baik di dalam hadisnya, bahwa Rasulullah memahami bahwa boleh jadi kita lupa di awal makan atau minum itu menyebutkan asma Allah dengan membaca bismillah itu. Maka Rasulullah pun mengajarkan, apabila kita lupa di dalam membaca bismillah di awalnya, maka begitu kita ingat, maka Rasulullah meminta agar kita membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita lupa itu, maka dengan menyampaikan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, maka hal itu akan meliputi dan mengayomi sejak suapan pertama kita sampai dengan suapan terakhir kita. Dan begitu pun saya mendapati pada pagi hari ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, apabila kami makan bersama Rasulullah, kami tidak meletakkan tangan kami pada makanan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai meletakkan tangannya. Suatu hari kami makan bersama beliau, lalu datang budak wanita seakan-akan didorong, lalu ia meletakkan tangannya pada makanan. Maka Rasulullah memegang tangannya. Kemudian datang seorang badui, seakan-akan didorong, lalu Rasulullah memegang tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya syaitan ikut makan bila tidak disebut nama Allah atasnya. Dan ia datang membawa budak wanita ini untuk bisa ikut makan. Maka aku mengambil tangannya. Lalu datang membawa badui ini agar bisa ikut makan. Maka aku mengambil tangannya. Demi yang jiwaku di tangannya, sungguh di tangan
di tangan bersama tangan keduanya. Kemudian beliau menyebut nama Allah lalu memulai makan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang kita dapati pada pagi hari ini bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang hidup ini, termasuk di dalam kegiatan makan dan minum itu pun, agar kita menyadari bahwa sesungguhnya tidak hadir makanan dan minum yang berupa rezeki itu kalau Subhanahu wa ta'ala. Orang pun kemudian tidak menyampaikan pengakuan kita hal itu dirinya, apalagi kalau sesuatu yang ada di dalam ini, termasuk di dalam aktivitas makanan dan minuman itu, bahwa tidak datang semua rezeki itu kalau bukan dikarenakan Allah yang telah memberikan rezekinya kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ketika kita menyadari bahwa semuanya datang dari Allah Ta'ala, maka sepatutnya kita kembalikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar segala sesuatu yang kita santap berupa makanan dan minuman mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini kembali bersama-sama kita menyampaikan sepenuh hati salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyampaikan pesan-pesan dan perintah Allah kepada kita, namun Rasulullah pun mempraktekkannya pula di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjumpa sama sekali dengan ayahnya, dikarenakan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah pulang kepada Allah sebelum Rasulullah dilahirkan, dan begitu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar berjumpa dengan ibunya, dikarenakan pada usia 6 tahun Rasulullah, ibunya Aminah dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada keluarga Rasulullah ketika terdapat Aiman, maka Aiman inilah yang merupakan asisten keluarga dan kemudian membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya setelah Rasulullah kembali dari masa penyusuan dengan ibu susuan yaitu Halimatus Sa'diyah, dan betapa kita bisa mendapati bahwa bagaimana perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aiman dan juga kepada Halimatus Sa'diyah yang notabene bukanlah ibu kandungnya, namun Rasulullah memberikan contoh dan keteladanan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah pada datangi dan berkunjung ke dan bagaimana Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya. Dan begitu pun Halimatus Sa'diyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah saja memberikan contoh kepada bukan ibu kandungnya, Rasulullah demikian santunnya, demikian Rasulullah mengenal dan tahu benar bahwa mereka adalah berjasa kepada dirinya. Maka apalagi kita semuanya ketika kita mendapatkan semuanya ini pada ayah dan ibu kita. Maka semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya pada setiap pagi di dalam forum ini, Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan dan mengekspresikan segala kerinduan kita kepada ayah dan ibu kita yang boleh jadi sebagian besar kita telah mengalami ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah. Maka kita mengisi dengan dimensi lain silaturahim kita kepada ayah dan ibu kita dengan menghadirkan doa-doa dari kita pribadi dan doa-doa dari sahabat kita yang dihantarkan untuk ayah dan ibu kita. Dengan sama-sama kita berdoa di dalam forum ini kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Yang kalau seandainya kita mengingat mereka,
Betapa kita mengalami kehilangan kesempatan yang banyak sekali. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan semasa kehidupan mereka, namun boleh jadi ketika itu tidak menjadi prioritas buat kita. Kita masih lebih banyak mementingkan pekerjaan kita. Masih banyak kita lebih mementingkan boleh jadi suami atau istri kita. Lebih banyak kita mementingkan anak kita, pekerjaan kita, dan hal-hal lain daripada mereka. Sehingga boleh jadi kita tidak menyadari ketika itu sesungguhnya mereka menanti dengan penuh kerinduan akan kunjungan dan sapaan kita sesungguhnya. Maka bersama-sama Ibu sekalian dengan apa yang kita rasakan ini, kita memohon kepada Allah bahwa memang singkat perjalanan kehidupan dunia. Namun doa yang kita hantarkan, semoga Allah kabulkan, semoga Allah ijabahkan. Agar kita bisa melanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun mendoakan semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah diterima seluruh amalnya. Di lapangan kuburnya Allah berikan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanyalah bagian dari taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupan hingga saat ini. Sama-sama kita bersabar, istiqomah di hadapan Allah, Bapak dan Ibu. Berupaya kita menempa dan menjadikan diri kita putra dan putri yang terbaik untuk mereka selagi ada kesempatan. Lakukanlah yang terbaik. Walaupun itu harus tertatih-tatih melakukannya, lakukan. Dikarenakan itulah salah satu sumber kebahagiaan hakiki dalam kehidupan ini. Ketika kita merasa bahwa pernah berbuat baik kepada mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, keturunan kita semuanya, Bapak dan Ibu, menjadi anak keturunan yang soleh, soleha. Dan semoga Allah menjadikan sebagaimana Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita, anak keturunan istiqomah dalam melaksanakan bangun karakter terbaik. Allah jadi hidup mereka. Dan semoga menganugerahkan rezeki yang halal dan baik. Dan semoga dengan apa yang Allah berikan, semoga mengantarkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas doa Bapak dan Ibu. Kita kembali pulang ke tanah air kita dalam keadaan selamat. Dan boleh jadi ada beberapa di antara mereka yang dipanggil Allah di dalam melaksanakan ibadah haji itu. Dan termasuk di antaranya adalah putra dan menantu kami. Tadi malam ketika saya bersama-sama dengan Ananda Hardi, beliau menceritakan salah satu yang diceritakannya bahwa ia menjumpai salah seorang peserta yang ikut serta bersama-sama dengannya dalam satu rombongan yang tidak pernah berpikir bahwa ia akan berangkat haji
Dikarenakan memang tidak memungkinkan dalam situ ada situasi dan kondisi yang dihadapinya untuk melaksanakan ibadah haji apalagi pada tahun ini. Namun atas kehendak Allah segala sesuatu bisa berlaku. Hanya 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji itu, atas izin Allah dia menunjukkan performa kerja yang sangat baik, dan itu sangat diapresiasi oleh atasannya, sehingga atasannya menanyakan kepadanya. Dan jemaah ini tidak pernah mengetahui arah daripada pertanyaan itu. Ketika apresiasi itu disampaikan, apa yang engkau sangat inginkan di dalam kehidupan ini? Maka ia menjawab, saya kepingin haji. Maka kemudian serta-merta atasannya mengatakan, dari apa yang perusahaan peroleh atas support dan kinerja yang kau tunjukkan, maka ini aku serahkan kepadamu uang 1 miliar dan engkau gunakan itu untuk kemudian ia menjadi salah jemaah haji yang berada dalam satu rombongan yang bersama putra saya. Saya terus terang terkesan sekali dengan apa yang diceritakan, disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis qudsi itu, bahwa aku sesuai persangkaan, baiklah kalau saya belah, maka itu tahu apa yang berlaku dalam apa sendiri dan sebari kita. Maka sesungguhnya ketika kita menginginkan segala sesuatu, saya yakin bahwa itu adalah sebuah kebaikan di dalamnya, dan Allah ridho di dalamnya. Maka tidak perlu ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian, kita mantapkan bahwa apa sesungguhnya yang kita inginkan utamanya dalam kehidupan ini untuk membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kisah yang saya dapat ini, bahwa betapa ketika ditanyakan itu tidak ada keinginan lain kecuali ingin haji walaupun usianya masih muda. Dan ternyata betapa mudahnya ketika Allah mengizinkan hal ini, dibukakan Allah pintu hati atasannya, dan kemudian berlakulah kun fayakun itu. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berputus asa di dalam kehidupan ini, dikarenakan Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia sangat lemah sesungguhnya. Maka kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita biarkan Allah bekerja dengan cara Allah sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jemaah haji kita seluruhnya Allah terima semuanya menjadi amal ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini bersama-sama pula kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Sesama kita para peserta, dan kita adalah saudara. Kita saudara Bapak Ibu sekalian di dalam forum ini. Kriteria saudara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tidak putus hubungan kita selagi keimanan itu masih berada di dalam dada kita. Maka salah satu cara kita merajut tali silaturahim adalah dengan saling doa mendoakan dalam forum ini. Kepada ibu ataupun keluarga dan sahabat kita, tetangga kita yang telah mendapatkan ujian, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, agar melihat ujian ini hanyalah merupakan cara Allah untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita dengan cara penyikapan terbaik tentunya. Dan semoga pula Allah berikan keringanan, kemudahan, serta kekuatan di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Baik berupa sakit karena COVID, ataupun sakit lainnya, ataupun ujian kehidupan lain. Semoga kita diberikan kesabaran, keikhlasan Bapak dan Ibu.
Dikarenakan itulah Allah akan inspirasikan dan hadirkan solusi terbaik di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga tidak panik kita menghadapi ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat umur. Pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan saudara kita, Ibu Nani Rajab. Beliau hari ini mensyukuri nikmat ulang tahun yang ke-78 tahun Allah berikan kesempatan menjalani kehidupan ini sudah. Dan betapa kebahagiaan ini bukannya dirasakan oleh Ibu Nani Rajab, tetapi oleh adik-adiknya yang merasakan benar bagaimana peranan Ibu Nani di dalam perjalanan kehidupan mereka semuanya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa adik-adik Ibu Nani mencintai Ibu Nani. Dan kita pun walaupun belum pernah berjumpa, sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Nani Rajab diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kasih sayang dan perhatian sejak masa kecil dahulu ini terus berupaya menjadi contoh dan teladan terbaik di dalam keluarga. Semoga menjadikan dibukakan Allah pintu rahmat dan barokah. Kita mendoakan untuk keluarga Ibu Nani Rajab, keluarga besar Rajab, serta keluarga besar kita semuanya yang boleh jadi tidak kita sebutkan di sini, tidak kita ketahui, yang boleh jadi sedang mensyukuri iman-iman Allah berikan. Semoga di bagian dari hamba-hamba yang bersyukur, merundukkan di hadapan Allah setiap kita mendapatkan kenikmatan itu. Nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya menjadi nikmat yang penuh barokah. Dan setiap hari pun kita berdoa semoga hari-hari kita adalah hari yang barokah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini insya Allah dalam acara beranda kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Dr. Haryadi mengenai Sirah Nabawi. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam beliau mengisi acara beranda pagi hari ini. Dan insya Allah kita pun akan meneruskan pada hari ini membaca ayat-ayat Allah yang terdapat pada surah ke-12 surah Yusuf. Kita akan membacanya mulai dari ayat ke-63 insya Allah sampai dengan ayat ke-67. Mudah-mudahan sampai dan bagi semuanya untuk dapat melantunkan, membaca, memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Dan untuk itu semuanya kabulkan doa-doa dan pinta-pinta kita yang telah dihantarkan dalam forum ini bersama doa khusus kita masing-masing. Dengan sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا Falamma raja'u ila abihim qalu فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا Falamma raja'u
أهليهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخا وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخونا نقتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخونا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل كما أمنتكم على خيار حافظا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت
إلينا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بدعوتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا ونحفظ أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ذلك كيل يسير قال لا أنسه معكم حتى تؤتون موثقا من الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim.